Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahira Aini dengan NIM 24204 dari program studi S1 Akuntansi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang subjek, objek, dan jenis-jenis pajak. Pengantar pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Subjek pajak merupakan pihak yang wajib membayar pajak, sedangkan objek pajak merupakan dasar pengenaan pajak. Yang kedua, ada harmonisasi peraturan pajak. Menurut Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, undang-undang ini mengatur mengenai materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan, memuat beberapa ketentuan yang diubah dan atau ditambah antara lain mengenai kerjasama bantuan penagihan pajak antar negara, kuasa wajib pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerjasama untuk kepentingan negara, dan daluarsa penuntutan pidana pajak, membiayai pengeluaran negara demi kepentingan umum. Selanjutnya, ada tujuan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan memiliki 5 tujuan utama, yaitu yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Yang kedua, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan yang ketiga, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Yang keempat, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan. Dan yang terakhir, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Selanjutnya, fungsi pajak. Fungsi pajak yaitu 1. Untuk pembangunan infrastruktur, 2. Untuk penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, ketiga, untuk pembiayaan pertahanan dan keamanan, dan yang keempat, untuk menjaga stabilitas ekonomi. Subjek pajak yang dikenai pajak ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri mencakup orang pribadi, badan usaha, dan warisan yang belum terbagi, sedangkan dalam subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, badan usaha asing, dan bentuk usaha tetap. Selanjutnya, pengecualian subjek pajak. Tidak semua entitas dikenakan pajak. Pihak yang tidak termasuk sebagai subjek pajak adalah di antara lain yang pertama ada kantor perwakilan negara asing, yang kedua pejabat diplomatik dan konsulat asing, yang ketiga organisasi internasional yang diakui pemerintah, dan yang terakhir ada pejabat organisasi internasional. Selanjutnya ada objek pajak. Objek pajak adalah patokan dasar pengenaan pajak yang menentukan besaran pajak. Jenis objek pajak yang pertama ada penghasilan, seperti gaji, laba usaha, bunga, dan dividen. Yang kedua ada transaksi ekonomi, seperti jual beli barang atau jasa. Yang ketiga ada kepemilikan, seperti kepemilikan tanah, kepemilikan bangunan, dan kepemilikan kendaraan. Dan yang keempat ada penggunaan properti, seperti sewa rumah atau sewa kendaraan. Jenis-jenis pajak, yang pertama berdasarkan wilayah. 1. Pajak pusat seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua, pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, bioskop, franchise, restoran, dan lain-lain. Yang kedua, ada jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada pajak langsung seperti pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga ada jenis-jenis pajak berdasarkan objeknya. Yang pertama ada pajak atas penghasilan seperti pajak penghasilan. Yang kedua ada pajak atas konsumsi seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga ada pajak atas kepemilikan seperti pajak bumi dan bangunan dan pajak kendaraan bermotor.
Dan yang keempat, ada pajak atas perizinan dan jasa, seperti bea materai dan pajak hiburan. 1. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri. Dasar hukumnya tertera pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang disahkan pada 29 Oktober 2021. Objek pajaknya termasuk segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak seperti gaji, dividen, royalti, income, dan lain-lain. Ini adalah contoh gambar pajak penghasilan. Selanjutnya ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Ini adalah contoh gambar kartu NPWP dan nomor pokok wajib pajaknya. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Artinya, pajak ini dikenakan di setiap tahap rantai produksi dan distribusi. Dasar hukum tertera pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009. Objek pajak pertambahan nilai termasuk penyerahan barang kena pajak di dalam negeri, penyerahan jasa kena pajak, impor dan impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari luar negeri di dalam negeri. Ini adalah contoh gambar nota pembelian dengan pajak pertambahan nilai sebesar 12%. Yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas kepemilikan, pemanfaatan, atau penguasaan atas bumi dan atau bangunan. Dasar hukumnya tertera pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Dan tertera juga pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek pajak yang pertama ada bumi, termasuk permukaan tanah dan perairan pedalaman. Yang kedua ada bangunan, termasuk konstruksi yang ditanam atau melekat secara permanen pada tanah. Subjek pajaknya termasuk perorangan pribadi atau badan yang secara sah kepemilikan terhadap bangunan atau tanah tersebut. Ini adalah gambar surat pajak bumi dan bangunan. Dan yang keempat ada pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dasar hukumnya tertera pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek pajaknya termasuk kendaraan bermotor di darat seperti mobil dan motor. Kendaraan berat dan alat berat seperti yang tidak digunakan di jalan umum dan dikenakan pajak alat berat. Wajib pajaknya termasuk pemilik kendaraan yang namanya terdaftar di STNK. Ini adalah kantor tempat pembayaran pajak kendaraan motor di Cilacap. Hubungan subjek pajak dan objek pajak. Wajib pajak muncul saat subjek memiliki objek pajak. Contohnya, jika seseorang memiliki penghasilan di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, maka terkena wajib pajak. Dan jika perusahaan memiliki aset dan laba, sudah jelas terkena wajib pajak. Selanjutnya ada implikasi terhadap perhitungan pajak. Faktor yang menentukan pajak yang harus dibayar ada 3. Yang pertama,
tarif pajak yang berlaku, yang kedua, besaran penghasilan atau nilai aset, dan yang ketiga, status wajib pajak individu atau badan. Selanjutnya, ada implikasi perhitungan pajak pada dampak dan konsekuensi. Yang pertama ada keadilan pajak, yang kedua ada beban pajak terhadap wajib pajak, yang ketiga ada kepatuhan pajak sebagai WNI yang baik, yang keempat dampak ekonomi, dan yang kelima penerimaan negara. Ini adalah gambar kantor pelayanan pajak di Cilacap. Bagi yang ingin membayar pajak, silakan kunjungi kantor pelayanan pajak terdekat. Jangan lupa bayar pajak ya teman-teman. Sekian presentasi materi mengenai subjek, objek, dan jenis-jenis pajak. Semoga teman-teman semuanya dapat mengerti dan memahami isi materinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.